Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai terus, selamat datang di podcastnya Indonesia Tanpa Jil, khususnya di chapter Bogor. Dan ada backsoundnya nanti di belakang. Iya benar. Ya, di sini sebelumnya kita kedatangan tamu yang sangat spesial ya, jauh-jauh dari Bekasi gitu ya, perjalanannya sampai mau apa nih Kak? Sampai mau pingsan. Pingsan, luar biasa banget. Yaitu Kak Anil Agusfani. Halo, assalamualaikum. Buat teman-teman yang mungkin udah kenal kali ya sama Kak Anil lah ya. Apalagi di TikTok gitu ya. Gak gitu. Kepo ya, lo kepo ya. Oke, selamat datang Kak Anil di podcast Indonesia Tanpa Jil chapter Bogor. Halo, terima kasih sudah diundang teman-teman. Iya. Oke Kak Anil, sebenarnya kita lebih ke sharing-sharing aja kali ya. Di mungkin saat ini siang ya, kalau di sini di siang hari ini ya semoga tetap semangat dan gak ngantuk kali ya Kak ya, karena memang udah siang juga. Iya, jangan ngantuk ya. Iya, betul. Oke, rada ngangong-ngangong nih. Gak usah grogi, santai. Gua yang nyantain, Mas. Iya. Gua yang grogi nih kayaknya. Iya. Oke Kak Anil, sebenarnya kita lebih ke sharing-sharing sih Kak sekarang gitu ya, di podcast Indonesia Tanpa Jil chapter Bogor gitu ya. Mungkin yang pertama yang bakal kita tanyain ya terus ya ke Kak Anil sendiri gitu ya. Karena memang kalau kita lihat Kak Anil ini kan emang udah cukup lama di Indonesia Tanpa Jil khususnya Kak ya. Nah, kira-kira sejauh ini dan sejauh yang Kakak ikutin Indonesia Tanpa Jil dari awal sampai sekarang tuh kayak gimana sih Kak? Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih ya kesempatannya dari teman-teman Indonesia Tanpa Jil chapter Bogor. Masya Allah punya gebrakan yang luar biasa di tengah kemunduran, kengantukan para teman-teman Indonesia chapter lain ya, ITJ chapter lainnya ya gitu. Tapi mudah-mudahan ini bisa jadi pemantik buat teman-teman yang lain untuk juga bisa berkarya lebih jauh lagi. Mungkin saya akan jawab diringkas atau dirangkum dalam kisah ya atau perjalanan saya bagaimana menemukan Indonesia Tanpa Jil kali ya. Boleh ya Kak? Ya sebulan lah ya. Enggak kan diringkas. Diringkas ya Kak. Kalau mau dijadiin sehari 2 hari jadi buku nanti. Ya, kayak Kacibe gitu ya. Oh gitu ya, udah bikin buku dia ya. Sain pengalamannya kayak satu buku ya. Oke, jadi gini cerita awalnya itu bagaimana saya ketemu dengan Indonesia Tanpa Jil. Jadi saya emang nggak ada ya, itu tahun 2012 ya. Sebetulnya itu udah ya lupa lah ya, pokoknya 2012 lah ya gitu kan ya. Dulu tuh ada keributan. Jadi gini, awalnya saya itu main Tumblr. Di Tumblr itu ada seorang penulis yang saya ikutin tulisannya gitu. Dan akhirnya sampai di tulisan dia yang menyatakan dia itu tidak mendukung dia mendukung Indonesia tanpa FPI. Gitu. Nah, kondisinya saat itu lagi ada demo di saya lupa pokoknya kayaknya di Bundaran HI juga ya. Itu ada demo pembubaran FPI yang itu hashtagnya adalah Indonesia Tanpa FPI gitu kan. Terus notabene ya mohon maaf ya kalau mau dibilang radikal, saya adalah saya juga nggak suka sih kekerasan yang dulu diberitakan gitu kan tentang FPI. Tapi setelah saya tahu bahwa mereka melakukan langkah-langkah yang sudah mereka lakukan yang dinilai itu adalah kekerasan itu melalui prosedur gitu ya. Berarti menurut saya itu ya udah, berarti kalau udah prosedur berarti dia udah benar gitu kan. Nah, pada intinya saya ini akhirnya mendukung adanya FPI, jangan juga dibubarkan, intinya seperti itu gitu kan. Nah akhirnya berarti saya dengan penulis ini yang saya ikutin ini saya kontra sama dia nih gitu. Loh ada apa gitu kan. Akhirnya saya mencari tahu, saya juga waktu itu qadarullah memang aktif juga di Twitter ya, meskipun di Twitter juga ya nyampah aja sih sebetulnya ya kan. Tapi inilah perjalanan hidup saya di mana saya akhirnya nge-tweet dan gak nyampah waktu ketemu ITJ gitu ya. Nah
akhirnya ketemu, kemudian saya cari tahu itu di Twitter itu juga trending, Indonesia tanpa FPI itu trending kan. Kemudian saya cari tahu apa sih maksudnya, kenapa sih. Kemudian saya lihat beritanya bahwa yang demo gitu, yang demo yang nggak nyampe 50, nggak nyampe 100 gitu kan. Oh kenapa gitu. Akhirnya kan dibahas ya, bergulirlah itu di Twitter. Kemudian saya nemu akhirnya ada yang mencetuskan, saya juga nggak tahu siapa gitu. Yang apa namanya, yang membela hashtag itu adalah orang-orang yang notabene adalah jaringan Islam liberal. Kemudian akhirnya saya sampai kepada mereka gitu kan, tweet-tweet mereka, saya lihat loh kok aneh ya bahas apa kalimat mereka nih. Saya belum, ya memang saya nggak alim ya, tapi ketika saya membaca kalimat-kalimat tweet mereka yang aneh-aneh itu, saya mengernyitkan, dah ini maksudnya apa sih gitu, kok ada Islam yang begini ya gitu. Akhirnya saya cari tahu mereka apa sih gitu. Oh ternyata mereka jil. Saya cari tahu ternyata ada webnya kan gitu kan. Kemudian saya klik gitu dan saya baca di sana gitu. Dan untuk diketahui bersama bahwa web JIL atau web jaringan Islam liberal ISLIB itu sama yang sekarang sama yang dulu saya lihat itu udah beda banget ya teman-teman. Yang dulu teman-teman yang sekarang sangat-sangat lebih halus lagi. Kalau dulu tidak halus gitu. Kalau dibilang open minded, dia terlihat bukan open minded sih. Jadi nanti ya kalau ada kesempatan boleh lah cek di archive atau gimana ya, saya nggak tahu tuh ada. Nah akhirnya saya menemukan oh ini aneh nih mereka gitu. Akhirnya saya mendeteksikan beberapa orang-orang yang mereka ini jil gitu kan. Oh jil, kalau kayak gitu mereka tidak suka dengan FPI gitu kan. Akhirnya saya berpikiran lah, daripada saya nggak suka sama FPI, mending saya nggak suka sama jil gitu. Akhirnya saya ikutan mereka, saya melawan hashtag itu dengan Indonesia tanpa jil, Indonesia tanpa jil. Saya bikin hashtag itu di Twitter dan kedua di Facebook. Nah, ada salah seorang orang tua ya deh, mamanya dari teman kantor saya ya, yang juga melek itu, dia juga pun bikin polling tuh saya lupa di Twitter atau di Facebook. Dia bikin polling Indonesia tanpa jil atau Indonesia tanpa FPI. Akhirnya saya ikutan polling itu, kemudian setelah itu kita Indonesia tanpa jil gitu kan. Akhirnya bergulir, Masya Allah akhirnya berkumpul lah di hari Jumat kalau saya nggak salah, dan saya itu nggak ikut pertama kalinya gitu ya, kalau nggak salah PUI atau siapa gitu ya yang mengadakan di HI itu demo bahwa mereka menentang Indonesia menentang Indonesia tanpa jil itu gitu. Akhirnya di situ juga kayaknya mulai tuh koordinasi tentang Indonesia tanpa jil juga. Gitu ya. Iya, saya juga nggak tahu. Nah intinya kalau untuk bagaimana Indonesia tanpa jil berdiri, saya nggak ikut. Cuman di awal pergerakan hashtag itu saya mengikuti seperti itu. Akhirnya ya udah bergabunglah gitu. Nah dulu bergabungnya itu pertama di ITJ Bekasi karena dulu ITJ Jakarta belum ada. Gitu. Oke, berarti berawal dari hashtag ya Kak ya, memang Indonesia tanpa jil ini booming dan mungkin tadi Kak Anel cerita dari hashtag sebelumnya dari Indonesia tanpa FPI ya Kak ya. Iya benar-benar. Iya oke. Seiring berjalannya waktu ya Kak ya, dakwah ITJ ini kan memang terbilang gak mudah dan gak sulit juga sebenarnya Kak ya. Betul. Dari awal nih kira-kira menurut Kak Anil, dari awal sampai saat ini nih kira-kira apa sih yang menjadi perbedaan gitu ya Kak ya, dan juga bisa menjadi mungkin salah satu kekuatan kali ya Kak ya yang bisa menjadikan kita ada dan kuat sampai saat ini tuh gimana sih Kak perbedaan dakwahnya? Nah, yang membuat Indonesia tanpa jil beda dengan gerakan yang lain gitu ya. Tapi perlu diketahui juga ya, kalau saya nggak salah, yang setelah yang saya tahu gitu ya di Twitter, setelah adanya ITJ ya, komunitas ITJ itu setelah itu menjamur komunitas-komunitas kebaikan lainnya gitu. Yang saya tahu gitu ya. Mungkin teman-teman yang lain yang aktif di Twitter juga tahu gitu ya. Nah, menurut saya jadi Indonesia tanpa jil ini pelopor gitu kan. Dan juga punya perbedaan yang sangat unik karena Indonesia tanpa jil ini head to head langsung dengan musuhnya gitu kan. Kalau gerakan dakwah yang lain kan normatif, kita belajar Islam yang baik seperti apa, dakwah yang tidak perlu gontok-gontokan langsung dengan musuhnya gitu. Musuh yang di situ kan kebodohan kalau itu gitu ya. Nah, kalau kita ini jangan sampai kita bodoh ya, jadinya cari ilmu biar kita bisa counter pemikiran-pemikiran yang sesat yang dibawa oleh orang-orang jil ini seperti itu. Jadi uniknya Indonesia tanpa jil ini harus head to head langsung, karena kan udah langsung tuh Indonesia tanpa
jil. Udah ada gitu. tampaknya Kak ya. Iya betul, udah jelas siapa musuhnya jadi kelar gitu. Oke. Ya, kalau tadi kita cerita tentang dakwahnya TJ ya Kak ya. Kak Anil sendiri kira-kira pernah gak sih Kak head to head langsung nih dengan orang-orang jilnya? Karena kan kalau kata Ustadz Akmal perbedaannya dulu dan sekarang gitu. Mungkin mereka lebih keluar-keluar dulu gitu kan dengan hashtag mereka jilnya gitu. Cuman sekarang kan mereka justru malu gitu ya kan Kak ya. Iya betul untuk mengaku liberal gitu kan. Jadi nah menurut Kak Anil tuh kira-kira pernah gak sih untuk head to head langsung tuh sama orang-orang jil sendiri? Pertama kalau untuk head to head langsung dulu karena perangnya medannya itu di Twitter, yang jelas saya sudah sempat diblok ya oleh Bapak Ulil sudah gitu ya. Oleh siapa lagi ya saya lupa, tapi ada beberapa yang sudah blok. Artinya kan kenapa diblok? Berarti kan saya mengganggu mereka gitu kan. Artinya nih orang ini ngapain sih gitu ya? Lu siapa sih gitu ya? Ya nggak apa-apa, tapi minimal saya sudah bersuara di sana gitu kan. Berarti menentang apa statement mereka yang tidak saya setujui atau ya menyimpang lah dari Islam menurut saya gitu ya. Nah itu udah head to head, tapi kalau untuk secara lama atau sering ya enggak sih gitu, karena memang udah aja misalnya mereka nge-tweet apa dan ketika itu menyimpang gitu dari Islam ya udah kita counter gitu aja. Nah ketika mungkin menurut dia nih orang nggak usah perlu ngomong gitu ya, itu akan diblok sama mereka kan, seperti itu. Nah tadi mau ngomong apa sih yang Ustadz bilang? Dulu tuh mereka lebih bangga dengan Nah akhirnya gitu kan gara-gara ya menurut survei yang dilakukan sama Ustadz Akmal dan saya pun mengiyakan gitu ya, bahwa sampai-sampai gitu ya saking ramenya hashtag Indonesia tanpa jil, sampai-sampai mereka pun jijik mengakui diri mereka bahwa mereka tuh jaringan Islam liberal, dan akhirnya profil mereka diganti gitu. Jadi dulunya itu ada jaringan Islam liberal gitu. Setelah lama bergulir itu, dan kami akan selalu menyebut mereka atau ya bebek-bebeknya dengan ya bebek jil gitu. Dan akhirnya mereka, oh saya bukan jil gitu. Jadi mereka angkat tangan, saya bukan jil gitu. Saya cuman free thinker atau ya so-so lah. Bahasa lain ya. Iya. Gitu. Oke, berarti memang kalau untuk head to head langsung mungkin lebih ke medsosnya kali ya Kak ya? Ya benar, head to head langsung ke orang-orang yang memang kadang kan ada aja yang cuman mengikuti aja gitu, tapi ada juga yang memang dia otaknya gitu mengeluarkan statement yang biar orang-orang terpengaruh gitu itu. Tapi memang kalau kita dengar ya kayak dari guru kita gitu ya Ustadz Akmal, karena memang walaupun kita mau head to head dengan mereka pun ketika hari H-nya mungkin kalau Ustadz Akmal cerita mungkin mereka pun nggak datang gitu kan. Jadi kayak aduh kenapa gitu. Iya ya, punya pengalaman kayak gitu ya, sering punya pengalaman seperti itu ya. Waktu itu pernah ya Ustadz Akmal ya diundang ke radio, kemudian akhirnya si A tadinya mau datang, si A itu kemudian oh nggak jadi, si B oh nggak jadi, akhirnya nggak ada yang datang. Takutan duluan. Iya mungkin dipikirnya kita mau ngapain gitu ya, padahal kan kita katanya imut dan lucu dan suka foto-foto gitu. Dengan hashtagnya. Iya. Oke, bahas Indonesia tanpa jil, berarti kan kita bahas tentang perang pemikiran ya Kak ya, yang itu memang fokus dakwah kita di ITJ ya Kak. Betul. Ya. Ngebahas tentang sepilis nih Kak, di zaman sekarang ini kan dakwahnya ITJ memang luar biasa ya Kak ya, untuk head to head dengan orang-orang, mungkin salah satu contohnya orang-orang feminis kali ya Kak ya. Nah, kira-kira menurut Kakak ini dakwah ITJ yang memang fokus dakwahnya di sepilis nih, apakah masih relevan Kak untuk bisa apa bahasanya ya, melawan tantangan zaman pada saat ini? Oh masih sangat relevan kalau menurut saya. Justru sekarang inilah nih masa-masanya kita kayak kalau dulu kan kita ini baru membangkitkan semangat ya gitu. Kita nih membangkitkan semangat bahwa ada loh orang yang berpikiran atau mempunyai pemikiran bahwa Islam ini bisa ditafsirkan sesuka hati mereka tanpa mengikuti ijma para ulama gitu ya. Ada loh gitu. Nah, sekarang ini qadarullah yang kita mungkin sama-sama juga ketahui bahwa udah banyak yang paham bahwa banyak nih orang-orang yang sudah menyelewengkan Islam gitu. Nah, poinnya justru harusnya menurut saya ITJ ini muncul dan hadir sebagai leadernya gitu. Karena ini loh yang dulu kami takut-takutkan gitu loh. Dan sekarang benar terjadi,
harusnya dari dulu nih udah kita persiapkan nih gitu. Nah, makanya masih akan sangat relevan gitu sampai ke depannya gitu ya, dengan berbagai isme-isme dari turunan saya pilih tadi, sekularisme, pluralisme, liberalisme, itu turunannya banyak, termasuk adalah feminisme yang sekarang sangat-sangat merongrong Indonesia ya gitu ya. Ya sebenarnya Islam, tapi khususnya di Indonesia ini itu sangat-sangat merongrong yang akhirnya sampai kepada mempengaruhi kebijakan-kebijakan pemerintahan gitu loh. Jadi ini sistematis ya, tidak hanya sekedar kita koar-koar atau perang di sosial media gitu, tapi ini juga adalah bentuk perlawanan karena ketika udah menjadi kebijakan gitu ya, ini akan mempengaruhi masyarakat gitu ya. Masyarakat yang notabene Islam, Muslim, kalau diatur dengan cara yang bukan Muslim gitu kan, ya itu kan mengganggu peribadahan kita dan lain-lain gitu, mengganggu syariat. Padahal sesungguhnya kita dilindungi dalam beragama gitu kan. Nah itu kan sebuah kontradiksi ya. Jadi makanya bukan hanya sekedar berantem atau head to head di sosmed, tapi juga kita harus lebih maju lagi gitu ya, dan sangat relevan kalau kita bikin strategi yang juga sosmed ini penting banget, karena sosmed ini sekarang udah kayak apa ya? Kalau dulu cuman cuman di berita gitu ya. Kalau sekarang berita tuh udah lewat lah, sosmed dari paling pertama orang ngerujuknya pasti ke betul. Orang bikin berita itu dari Twitter misalnya. Bukan dari datang gitu. Biasanya sekarang begitu kan. Nah, makanya penting banget kita menguasai juga kemajuan teknologi, kemudian juga kita menguasai ilmunya ya. Karena kalau kita nggak menguasai ilmunya, kita gimana mau berperangnya, gimana kita mau counternya gitu kan. Kita harus perdalam juga. Kemudian isu-isu yang sedang berkembang itu juga harus diupdate gitu ya, biar kita juga tahu apa nih yang terjadi, apa yang sedang dihadapi. Dan itu akan sangat relevan sampai kepada kita bisa menyentuh ranah-ranah kebijakan. Kita harus juga, karena mereka juga menyerang dari sana, kita juga harus counter di sana gitu maksudnya. Betul, Kak. Ya, tadi cukup luar biasa Kak ya kalau ngebahas Sepilis gitu ya Kak. Dan salah satunya mungkin karena kita perempuan Kak. Kayak di ITJ ini kan memang nggak cuma ada laki-laki ya Kak ya. Betul. Perempuan pun di ITJ yang sangat diakui luar biasa lah ya, termasuk Kak Anil. Maul juga. Mau saya ceritain nggak? Oke, ngebahas tentang perempuan Kak. Karena saat ini kan luar biasa ya. Orang-orang feminis ini kayak merasa terpojokan mungkin ya Kak ya. Ngerasa mungkin perempuan terintimidasi dan lain sebagainya lah ya Kak ya. Ini rada sensitif sebenarnya teman-teman. Ya semoga tidak. Tenang. Sabar. Kak Anil sudah jauh. Kenapa? Diemin aja. Oke, nah menurut Kak Anil kira-kira saat ini pandangan Kak Anil tentang isu feminisme itu tuh gimana sih Kak, dan kira-kira untuk bisa kita mengcounter mereka dan memberikan pemahaman sama masyarakat khususnya perempuan nih Kak, akan mungkin disebut bahaya lah ya gitu. Itu bagaimana sih Kak? Ya, jadi sebetulnya ini kita harus berawal dari ini, kalau kita ngomongin feminisme gitu ya. Ini tuh berawal dari kita harus lihat sejarah awalnya. Kenapa sih ada gerakan feminisme gitu ya? Nah, ini banyak juga ya yang saya pernah di kesempatan di TikTok saya menjelaskan, banyak juga yang denial gitu ya, bahwa ini saya ngambil dari cerita mereka sendiri padahal gitu ya gitu. Mereka heboh. Jadi, gitu ya kan? Saya nggak tahu mereka pakai referensi yang mana gitu kan. Jadi harus diakuin gitu ya, bahwa memang feminisme ini hadir karena ketertindasan perempuan di Barat. Gitu loh. Ini harus digarisbawahi di Barat. Saat itu gitu. Jadi di Barat dan saat itu. Apakah sekarang ditindas? Kayaknya lebih banyak perempuan yang menindas nih gitu. Tapi enggak juga sih. Maksudnya ini ya mereka kan punya data katanya gitu kan ya, punya data yang bahwa apalagi kasus yang barusan terjadi ini gitu ya, ada ke KDRT dan segala macam gitu, dan ini dijadiin bahan untuk mempolitisasi, atau intinya biar orang-orang nih ngeh bahwa kita butuh gerakan feminisme gitu. Biar lebih terakui gitu ya. Iya gitu. Jadi sebetulnya karena kita seorang muslim, makanya saya ngajak ngobrolnya atau ngajak berpikirnya pakai pandangan muslim. Benar. Gitu.
Jadi sebetulnya kalau teman-teman yang bukan muslim dan ya maksudnya dan bukan muslim gitu ya nggak apa-apa, nggak perlu memaksakan diri untuk mempunyai pemikiran seperti yang saya bagikan gitu ya. Nah kalau saya gitu memandangnya bahwa apakah dulu gitu ya di saat Barat mengalami diskriminasi, mengalami penindasan gitu ya, mengalami pokoknya kehinaan gitu ya, dan itu kita akuin gitu ya. Karena itu terjadi di saat pemerintahan Renaissance gitu, masa-masa Renaissance di mana institusi agama saat itu yang menjadi yang menjadi pemimpin negara atau pemegang kekuasaan tertinggi gitu. Jadi istilahnya institusi agama menjalankan sekaligus pemerintahan. Nah, di sana itu terjadi yang namanya diskriminasi, bahwa perempuan adalah makhluk yang tidak ada harganya gitu, dan perempuan hanyalah pokoknya banyak deh gitu ya. Itu intinya mendiskriminasi hingga akhirnya ada yang namanya torture ya kalau nggak salah. Itu adalah di penjara, perempuan di penjara, kemudian mereka dihukum dengan hukuman yang sangat keji, kejam dan tidak manusiawi. Alat kelaminnya lah yang ditusuk pakai alat tajam dan lain-lain. Nah, itu terjadi di sana. Sedangkan kita bisa lihat, kita persempit. Kita bisa lihat di tahun-tahun, di abad-abad tersebut, apakah di Indonesia terjadi ketertindasan seperti itu, gitu kan? Kita harus lihat juga datanya, gitu ya. Yang saya tahu gitu, bahkan di abad-abad itu justru perempuan-perempuan di Indonesia menjadi pahlawan, gitu. Ada Ratu Kalinyamat gitu kan, yang dia adalah sebagai panglima gitu ya. Ada juga dari Aceh dan lain-lain. Jadi kalau kita persempit dibandingkan misalnya di abad tersebut dengan abad tersebut di Eropa dengan di Indonesia gitu ya. Ya Indonesia bahkan tidak mengalami itu, dan kalaupun ada itu tidak bisa digeneralisir. Maksudnya mungkin ada di Jawa, sementara di Sumatera itu nggak ada. Apakah itu bisa digeneralisir bahwa Indonesia sedang perempuannya sedang ditindas gitu? Ini sebenarnya butuh kajian yang agak panjang ya teman-teman. Jadi intinya teman-teman kita bahas ini. 10 kali pertemuan ya di feminist class harusnya. Jangan lupa ikutan nanti ada daftar ya. Saya kasih tahu ke TJ Bogor nanti. Jadi intinya kalau saya simpulkan begini, bahwa Islam ya, kalau karena gini Maul, posisinya mereka itu menuduh Islam itu adalah patriarki. Bahkan bukan hanya Islamnya, tapi ayat Quran ada yang disebut patriarki, hadis patriarki gitu dan lain-lain. Nah, Islam tidak menemukan kosakata patriarki gitu. Kita tidak punya, yang kita punya adalah memuliakan perempuan gitu, dan adanya keadilan bagi laki-laki dan perempuan. Dan kita nggak butuh yang namanya emansipasi masih oke lah, tapi istilahnya kesetaraan gitu ya. Kesetaraan ini apakah itu tidak diberikan dalam Islam? Udah ada gitu loh. Di dalam ayat Quran banyak kok yang menunjukkan bahwa kalian semua bisa bertakwa, kalian semua sama gitu kan. Kecuali nanti takwanya, perempuan dan laki-laki yang dilihat takwanya. Jadi itu kan udah sebetulnya simpel ya bagi orang-orang yang beriman. Ya, tapi bagi yang kurang beriman atau meragukan ayat-ayat Al-Qur'an gitu ya, kayaknya akan dikulik-kulik terus sampai yang menjadi ini ayatnya nggak sesuai, nggak relevan dan lain-lain. Bisa lah ya Kak ya, mereka tuh mengkritik. Mungkin. Betul. Jadi intinya kalau dalam Islam itu sudah perempuan itu dimuliakan oleh Rasulullah SAW. Buktinya dengan banyaknya sudah banyak lah ya catatan bahwa ada penghapusan yang namanya, dulu kan pernah ada yang membunuh anak-anak perempuan gitu, kemudian itu dihapuskan. Kemudian juga katanya perempuan tuh nggak bisa menyampaikan pendapat. Di zaman Rasulullah, sahabiah itu boleh berpendapat gitu, boleh di mana, di masjid setelah selesai sholat itu di masjid. Apakah itu kurang bukti bahwa perempuan itu boleh loh ngomong? Perempuan nggak boleh sekolah, kata siapa? Bunda Aisyah. Ya istilahnya berpendidikan dan kemudian mengajarkan hadis kepada siapa? Kepada laki-laki juga, perempuan juga. Bisa dicek nanti, ditelusuri nih ahli-ahli hadis itu ya akan bersanadnya kepada
Bunda Aisyah gitu. Jadi itu tuduhan-tuduhan yang sebetulnya tidak berdasar dan hanya akan menggoyahkan ya iman teman-teman yang mungkin masih belum begitu ajak nih gitu. Makanya memang butuh effort agar kita bisa berpikiran atau berislam dengan benar gitu. Ketika udah benar masuklah nih misalnya pemikiran-pemikiran feminis, kita akan kayaknya nggak gitu deh gitu. Ada saringannya gitu, ada saringannya. Kalau nggak ada saringannya, akhirnya kita akan ikut dengan isme-isme yang sedang digaungkan saat ini gitu. Iya Kak, benar banget. Berarti lebih kepada ya kalau mereka kan bahasa rujukannya pun rujukannya rada aneh gitu ya. Ya, orientalis sih lebih kepada itu. Iya, jadi mungkin wajar ketika mereka mungkin berpikiran kayak gitu ya Kak ya. Karena memang luar biasa kayak yang mereka gaungkan kan memang lagi-lagi kesetaraan gender, dan itu pun kan khususnya di Bogor pun kerasa banget ya Kak. Gimana tuh? Iya, maksudnya kayak kemarin mungkin ketika contoh mungkin ya salah satunya di IPB gitu kan. Kemarin pun ada kasus kan, salah satu pemecatan dari itu salah satunya lebih ke sana. BEM ya. Iya. Maksudnya dan apa ya? Kalau ngebahas tentang feminisme atau ngebahas tentang yang punya kelainan lah bahasanya kita penyimpangan ya. Penyimpangan gitu. Itu mungkin sangat dirasakan ya ketika mungkin kalau udah masuk ke mall-mall gitu kan. Entah mungkin memang mereka menganggap itu hal biasa, cuman kan kalau bagi kita itu satu hal itu risih banget ya Kak. Apalagi kalau kita ke mall ngeliat kayak gitu itu kayak betul. Ngapain sih gitu. Fitrah kalian tuh emang udah laki-laki untuk perempuan untuk laki-laki, bukan kebalikannya mungkin lah ya. Iya. Ya, teman-teman. Itu keresahan yang ditemukan gitu ya di Bogor ya. Sama sih, nggak hanya di Bogor, berarti di mana-mana ketika kita main ke mall gitu ya. Oh, sekarang tuh orang udah bangga dengan penyimpangannya. Karena apa? Karena dampak dari diamnya orang-orang benar gitu. Banyak yang diem dengan biarin aja asal dia nggak ganggu gue. Bisa jamin emang nggak ganggu diri dia, nggak ganggu keluarganya. Emang aman keluarga kita di rumah? Emang aman adik-adik laki-laki kita nggak dipengaruhi sama mereka? Jangan salah, mereka juga punya sistematis yang sangat baik untuk bisa mempengaruhi orang lain gitu ya, terutama ya laki-laki atau perempuan yang akan jadi sama seperti mereka, menyukai sama sesama gitu. Jadi ada mereka bergerakan, dan ini bukan sekedar biarin itu ya udahlah jadi urusan dia, enggak gitu. Bahwa ketika nanti ada larangan Allah yang dijalankan, itu kan nanti ada azab. Azabnya kenanya ke siapa? Ya kepada orang yang juga diam gitu loh. Iya, berarti memang jangan menormalisasikan sesuatu hal yang enggak normal gitu ya. Karena memang masyarakat kita sekarang tuh emang kayak gitu. Maksudnya keseringannya lah Kak ya. Ambil aman daripada gue di kena serang dan lain sebagainya. Lebih baik ya udahlah mereka ini tuh dosa-dosa mereka. Cuman memang kan baik lagi dari kita yang sudah paham gitu ya Kak ya, yang menganggap bahwa itu satu hal yang memang harus kita tolak dan kita kasih edukasi kepada masyarakat, itu sangat risih dan memang harus kita edukasi sangat betul kepada adik-adik kita. Karena memang sekarang aja ya Kak Ang, ya nggak sih Kak, anak kecil aja tuh megang gadget tuh kayak kalau diambil tuh nangis gitu, termasuk ponakan saya. Wajar. Iya, sama saya juga ponakan saya. Iya, makanya untuk menormalisasi satu hal kayak gitu kan, karena kita nggak bisa mengkantor ya Kak ya, ngelihat TikTok apalagi sekarang yang banyak kan, mereka yang sudah bermacam-macam ya. Bermacam-macam tuh kayak aduh takut. Iya. Bener. Saya bahkan kemarin baru aja sencelinguk gitu ke ponakan saya yang dia ngeliat apa ya gitu. Sedang saya berpikir juga dalam pikiran saya, kita kalau di TikTok itu kan pakai algoritma ya. Kalau kita ngelihatnya tentang KDRT-nya LB gitu kan, itu akan keluar itu terus gitu kalau kita. Nah, saya berpikirnya gini aja nih positifnya gitu. Mudah-mudahan yang dia lihat yang kartun-kartun aja gitu kan ya, jadi kartun yang anak-anak lah gitu. Jadi dia akan keluar itu terus gitu. Tapi kita sebenarnya nggak bisa tenang sih, nggak bisa merasa aman dengan itu, karena ya who knows sebenarnya. Bahkan kita aja yang lagi asik-asik ngelihat yang biasa-biasa aja, tahu-tahu keluar yang aneh gitu kan, gimana anak gitu. Makanya saya sebetulnya ya kalau dari guru saya nih, dari Bunda Suci, justru kalau bisa anak itu nggak pegang gadget sebetulnya, apalagi di zaman sekarang. Iya sih Kak, bener. Cuman qadarullah kalau di rumah saya udah terlanjur, jadi kita harus mikir keras lagi gimana caranya nih gitu untuk
menjaga anak-anak kita, karena memang ketika anak sekarang dikasih akses HP gitu ya, kemudian wifi, apalagi orang tuanya pergi, dia punya kamar sendiri, ditutup, dikunci, kelar. Kita nggak tahu dia ngapain di dalam sana. Iya bener banget Kak. Kita nggak tahu dia akses apa, dikunci gitu. Nah, saya pernah nanya ke guru saya, gimana caranya biar, kan emang kan harusnya mereka dipisah kalau udah agak besar misalnya gitu. Ya mereka harus dipisah dari orang tua, dari kakak adiknya gitu kan. Iya betul, tapi salah satu guru saya bilang gitu, kalau saya punya anak saya kasih kamar tapi tidak boleh dikunci. Itu aturan dari saya, tidak boleh dikunci sampai nanti waktunya baru dikasih kuncinya. Kuncinya dipegang sama orang tuanya. Jadi seharus sedetil itu. Makanya mungkin ya saya jadi merasa, makanya mungkin kenapa orang tua minimal ibu ya emang harus di rumah. Iya. Bukan karena kita tidak boleh bekerja sama laki-laki. Iya. Dan itu pilihan gitu. Mau gimana anak kita ke depannya gitu. Mungkin mau gimana kita ngedidik anak. Itu hikmahnya sih salah satu. Kalau kerja emang bisa ngekontrol anak seperti itu gitu. Iya. Bahkan yang kita nggak kerja aja ngontrolnya juga nggak semaksimal mungkin gitu. Bahkan mungkin ribut masak, nyuci, gosok dan segala macam. Tapi anak tetap terbengkalai. Gimana yang kerja gitu. Jadi teman-teman feminis gitu ya, nggak kerja tuh nggak kerja itu bukan karena nggak disuruh atau nggak boleh gitu sih. Mereka urgensinya yang mana, dan itu pilihan. Nggak perlu juga kan katanya support women gitu, nggak usah juga direndah-rendahin yang nggak kerja gitu. Iya karena emang punya peranan yang besar juga ya, kayak apalagi seorang ibu dituntut untuk pintar juga, pintar dalam artian karena kan nanti dia akan mendidik ya Kak ya. Betul. Akan menciptakan satu generasi yang mau kayak gimana sih buat mungkin ketika kita tinggal di Indonesia gitu ya Kak ya, mau bagaimana sih generasi Indonesia selanjutnya gitu. Jangan sampai kan yang penyimpang dan lain sebagainya itu kan hal yang harus kita seleksi dari sekarang ini kan. Kalau menurut saya gini satu lagi ya, sebenarnya mungkin ini update buat teman-teman gitu ya, bahwa atau mungkin ada yang nggak tahu, kemarin saya juga beberapa kali dapat kajian dan itu dikasih data. Data yang dikasih adalah sekarang anak sekolah itu jangan heran orang gurunya ini sekarang lagi bingung. Guru yang peduli pun ya. Ada anak laki-laki dan laki-laki tindih-tindihan. Coba di bangku sekolah. Dan masih banyak lagi ya teman-teman. Itu anak sekolah SD, bayangin SD yang harusnya masih dalam jangkauan kita aja begitu. Gimana yang di luarnya, yang SMA, SMK atau di atasnya, kuliah gitu. Nah ini kan menggambarkan gimana bobroknya kita sekarang ya, masyarakat atau anak-anak kita zaman sekarang gitu, yang ya udah terpengaruh gadget, terpengaruh teknologi, dan terpengaruh berita-berita atau informasi yang seharusnya bisa disaring kayak gitu. Kalau kita hari ini diam, kalau hari ini kita nggak counter, kebayang nggak 20 tahun lagi kayak gimana generasi kita? Gak kebayang Kak. Bakal sulit banget. Bahkan kita kan telat nih urusan, kita udah nge-counter dari 10 tahun ITJ misalnya. Apa yang terjadi baik nggak juga gitu. Karena kan counternya juga nggak nggak keseluruhan gitu. Karena counter yang bisa kita counter aja gitu. Gimana dengan anak-anak yang orang tuanya kerja? Bener. Bahkan orang tua yang nggak kerja aja tadi kita udah bahas gitu kan. Bisa jadi nggak kekontrol. Gitu, makanya kalau hari ini kita masih diam, kalau hari ini kita masih nggak resah dengan hal-hal yang terjadi saat ini, penyimpangan dan lainnya gitu ya, itu ya tunggu aja 20 tahun ke depan, 30 tahun ke depan generasi kita kayak gimana hancurnya ya, silahkan lihat kalau kita masih diem-diem aja. Iya, jadi ini buat teman-teman semua khususnya perempuan lah ya Kak ya, yang nanti mungkin teman-teman akan jadi seorang ibu. Kita juga tidak menuntut teman-teman untuk kerja dan tidak kerja ya Kak ya, tapi itu baik itu pilihan gitu lah ya. Tapi memang untuk mendidik anak tuh ya mungkin karena ya walaupun belum nikah dan belum punya anak iya. Tapi pesan-pesan guru kita gitu. Betul. Ya Kak ya, untuk bisa bagaimana cara ke depan bisa mendidik anak agar bisa lebih baik. Karena memang luar biasa ngedidik kan kita tuanya nggak 2 tahun akan datang, 5 tahun yang akan datang. Bener. Jadi buat teman-teman semua perempuan, kalau menemukan di sosial media dan sebagainya satu hal yang ngeganjal, itu jangan diem ya Kak ya. Betul. Jangan pernah diem, justru lebih kepada
kenapa nggak kita gaungkan kembali atau kita bahasanya lawan lah ya Kak ya. Betul, Untuk di bisa- counter gitu ya. Maksudnya gini, ketika ada penyimpangan, ya kita punya sebagai muslim tuh kita punya prinsip. Ketika ada suatu yang tidak sesuai dengan ajaran Islam kan, pertama kita iniin dulu pakai tangan kita sendiri. Kita cegah. Ada kemaksiatan, kita cegah dengan tangan kita sendiri. Kedua, dengan kekuasaan ya, kalau nggak salah saya lupa. Pokoknya dengan kekuasaan. Kalau kekuasaan tuh maksudnya kalau dia memang pemerintahan atau kebijakan, dia bisa mencegah itu. Yang terakhir selama-lamanya iman dengan berdoa. Ya minimal kita cuman bilang nih, kelihatan ada counter bilang bahwa teman-teman FWB itu nggak kenapa-napa loh, misalnya gitu. Kalau kita benar-benar nggak bisa banget counter dia, minimal dalam hati kita. Tapi itu minimal loh. Emang kita nggak bisa. Emang kita mau milih yang minimalnya gitu. Ya minimal banget gitu ya. Gue gak setuju dengan statement ini. Gue berlepas diri dari statement ini. Bukan mendukungnya. Karena mendukungnya dengan apa? Mendukungnya dengan satu nge-repost misalnya, atau mengutip itu gitu. Atau yang ada lagi yang paling soft lagi gitu adalah ya gak apa-apa, itu kan dia yang berbicara bukan saya gitu. Itu hitungannya gimana tuh nanti sama Allah? Saya gak tahu, karena itu adalah kemaksiatan yang didukung. Bener Kak. Karena kita diem gitu. Ya luar biasa Kak. Ya feminisme, mohon maaf ini ketua loh di ITJ. Ya alhamdulillah di ITJ pembantu umum di ITJ. Ini apa? Mao adalah Korcap Indonesia Tanpa Jil chapter Bogor ya, dengan segala dinamika yang akhirnya dia jadi ketua gitu, jadi koordinator ya. Dan dia bukan yang pertama di ITJ. Jadi maksudnya gini, ITJ tuh yang nggak anti juga kalau pemimpinnya perempuan gitu. Benar. Selama memang ada urgensinya, selama ada alasannya, kenapa enggak gitu. Jadi nggak usah dibikin heboh. Ih nggak boleh, kata Islam perempuan nggak boleh jadi pemimpin gitu. Santuy aja. Bener, toh kok kita memimpin pun kan nggak menindas kian Kak. Jadi kayak jadi makanya selama masih dalam koridor Islam, selama masih ada mengikuti adab-adab, no problem insyaallah. Mudah-mudahan kalau kita niatnya adalah emang untuk kemajuan gitu, bukan untuk mau paling hebat di antara laki-laki, ya enggak. Kalau kayak gitu kan ya Allah sendiri yang nilai gitu. Tapi insyaallah karena memang kita butuh, kalau nggak ada lagi mau gimana? iya, Gitu kan, perlu untuk kaderisasi dan lain-lain gitu ya. Namanya juga berorganisasi kan gak selama-lamanya. bener Kak. Iya, oke. Nah menurut Kak Anil terakhir mungkin ya Kak ya, Oke. pesan untuk pemuda khususnya perempuan gitu Kak, untuk mengcounter segala dinamika saat ini terjadi, khususnya persoalan perang pemikiran lah Kak ya. Itu apa sih Kak untuk pesan untuk anak-anak muda sekarang untuk bisa mengkantor itu semua? Pesan saya tuh sebenarnya di mana-mana ya. Kalau lagi ngisi juga sama sih. Kita nyari ilmu agama. Permasalahannya kita nggak bisa counter itu. Ini pengalaman saya pribadi ya. Saya dulu waktu pertama masuk ITJ, saya juga diem-diem aja ngeliatin nih ada balasan, misalnya ada Ustadz Akmal gitu. Kenapa sih Ustadz Akmal bisa balas kayak gitu? Gimana sih caranya? Itu saya ini. Akhirnya ada juga bertanya, deh kenapa? Saya tahu bahwa, dan akhirnya ya memang Ustadz selalu bilang bahwa ya perang pemikiran ini amunisinya ya cuman ilmu. Kalau kita nggak berilmu ya jangan harap kita bakalan menang dari perang ini gitu, di medan perang ini. Dan kuncinya juga selain itu kita sadar bahwa ini kita lagi dalam medan perang ya gitu. Jangan anteng-anteng aja, jangan merasa tenang kalau saya sholat, saya berbuat baik, sodako segala macem, saya akan masuk surga dengan mulus. Gimana dengan lingkungan kita yang berantakan gitu ya. Intinya perdalam lagi ilmu agama kita, karena sebenarnya serangan-serangan itu sama deh kayak penyakit. Kalau kita punya daya tahan tubuh yang bagus ya kan, nah ini daya tahan iman yang baik ya. Ketika ada isme-isme yang masuk ke tubuh kita, ke kepala kita, ketika kita udah punya di kepala kita juga udah punya ilmunya gitu. Ya kalau yang nggak benar langsung disaring kok dengan sendirinya. Bener banget. Gitu. Jadi kunci utamanya kita belajar dulu, belajar lebih dalam tentang agama Islam, karena banyak dari kita sekarang yang ogah belajar Islam gitu. Iya. Dipikirnya Islam itu berat atau apa segala macam, padahal ya cobain aja dulu, ntar juga menemukan nikmatnya Islam seperti apa gitu. Bahkan setelah kita pelajarin
akan lebih banyak lagi yang pengen kita pelajarin gitu. Iya, bener, semakin kita memperdalam semakin justru kayak kita merasa bodoh gak sih Kak? Betul Bener banget. Oke teman-teman semua, cukup isi ya perbincangan Agak kita agak berat. dalam gitu ya. Ini nelennya aja dalam gitu. Oh gitu. Oke, sebelumnya terima kasih Kak Anil sudah menyempatkan waktunya di tengah kesibukan yang luar biasa teman-teman Kak Anil ini. Oke, dan buat teman-teman semua nih ya, untuk buat teman-teman semua di seluruh Indonesia yang mau gabung mungkin ya Kak ya, di Indonesia Tanpa Jil khususnya ya Kak ya, entah itu di Bogor, di Jakarta, di Bandung, karena di Indonesia Tanpa Jil ini seluruh Indonesia ya Kak ya, doakan semoga bisa sampai luar negeri ya Kak. Amin. Kalau dulu sih ada, cuman ya orangnya satu-satu aja gitu. Oke, doakan kami juga ya Kak ya, biar tetap di jalan ya, Jil, istiqomah ya istiqomah. Amin ya rabbal alamin. Karena kan biasanya anak ITJ terhitungnya satu orang 100 ya kan? Oh iya, masya Allah. Iya ya. Oke, teman-teman semua terima kasih yang sudah mendengarkan podcast kita hari ini. Jangan lupa di komen, di like, di subscribe di akunnya Indonesia Tanpa Jil Chapter Bogor. Sampai berjumpa di podcast selanjutnya. Karena terima kasih sebelumnya. Sama-sama. Ke teman-teman semua, kelebihan datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, kekurangan datangnya dari kami. Saya Maude Zakia pamit undur diri. Saya Anil Agusfani. Sekian dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.